Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi di sini di channel Ngobor. Ya, ngobrol seputar horor tentunya ya. Masih seperti biasa nih, ada Mas Ayung yang akan menemani kita kurang lebihnya 30 menit ke depan. Ya, itu saja. Monggo silahkan Mas Ayung, barangkali mau menyapa kawan-kawan di sana. Baik, terima kasih Bang Okan atas pembukanya tadi. Tak nyawa kawan-kawan dulu seperti biasa. Ada belibet tadi makan apa itu di depan. Kadang-kadang medang-medang sembari nunggu giliran ngatak ya Bang ya. Habis di mungkin ruang sebelah. Enggak, mungkin dari pagi dapat kiriman dari calon sebelah mungkin. Baiklah. Oke, tanya kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Ya, kembali lagi kita di Ngobor, ngobrolin yang horor-horor. Ada Bang Okan, ada saya. Terima kasih sekali untuk kawan-kawan semua yang sudah selalu setia mendukung channel ini. Dalam bentuk apapun, semoga dikembalikan dalam hal atau sesuatu yang lebih baik lagi ya Bang ya. Amin. Baik, ini kita di Ngobor. Sekarang saya mau gantian tanya sama Bang Okan. Ya. Biasanya kan Bang Okan tanya sama saya. Nggak terlalu biasa sih, tapi kadang-kadang kan seperti itu. Kadang-kadang, ya. Iya. Semua orang pasti mengalami kejadian horor ya Bang ya. Tapi kan konotasinya biasanya orang akan horor itu dikait-kaitkan dengan pertemuannya seseorang itu dengan sosok astral atau kejadian-kejadian yang berhubungan dengan dimensi lain. Hal-hal gaib lah. Hal-hal gaib, sesuatu yang di luar nalar seperti itu ya. Tentu dalam rentangan usianya Bang Okan dari 0 sampai sekarang 60 atau 70 tahun Bang. Mungkin ada nggak pengalaman yang paling berkesan atau paling menakutkan? Bebas, ini nggak selalu hantu loh. Enggak sih, kalau paling menakutkan ya horornya ini tape kolektor. Enggak ding. Itu horor banget itu. Iya. Setan semua sih. Enggak sih. Kadang gini Mas Ayung, kalau masalah horor ya, horor kan memang iya itu kan dikait-kaitkan dengan makhluk yang kita nggak pernah lihat wujudnya, tapi kadang kita merasakan apa mungkin karena mungkin sugesti kita dari cerita-cerita terus pulang lewat mana itu kan akhirnya nggak berani, terus dengan sendirinya kita takut. Itu yang mungkin horor. Kalau secara wujud sendiri itu saya lihat nggak pernah ya. belum pernah, tapi janganlah ya, hanya penakut jujur aja Mas Ayu. Penakut. Iya. Penakut jadi ini jadi host orang banget. Punya iya kan lucu ya Mas ya. Diceritakan tentang sosok-sosok yang endemik Indonesia begitu ya. Cuman Bang Okan belum pernah ketemu langsung ya. Kalau merasakan itu sering Mas Ayu. Kadang gini pas lewat di suatu tempat ya. Terus kayak kemungkinan ada sekelebat gitu kan. Itu sering. Cuman kalau wujud terus nggak pernah, paling merinding gitu kan. Terus langkah kita itu kan bergetar. Terus sempat juga suatu ketika pulang malam itu yang biasanya ramai itu kelihatan sepi gitu. Terus sepi, benar sepi, kayak sendirian sepi, kalau nggak ada suara apa-apa. Terus ada suara-suara itu kan, orang ketawa gitu, tapi nggak ada sosoknya gitu. Itu sering kalau itu sih. Tapi kalau wujud secara gini nggak, kemungkinan udah di ini, kemungkinan ini si Ogan penakut nih, nggak usah dinampakin, takut sendiri gitu. Kalau nampakin juga percuma mungkin seperti itu. Paling lari gitu. Iya. Kalau tadi ya, kalau saya sendiri nggak ditanyain tapi mau cerita, masih jaga teman-teman berbagi masalah hal horor ya. Seperti tadi Bang Ogan ngomong, mungkin dari kecil turun temurun sih, semua orang juga ya dihasupi bahwa hal-hal seperti itu, hal gaib, penampakan itu menyeramkan, meskipun nggak pernah ngelihat langsung lagi pertama mulanya, sebelum pernah ngeliat gitu ya, sebelum ngeliat ya gambarannya kayak gitu, apalagi ada di TV, di komik dulu Tatan S.
Iya kan? Yaitu Tumaritis. tumaritis. Hantu-hantu seperti itu dan menyeramkan sekali. Kalau buat saya sendiri, ya mungkin buat orang lain juga sama ya. Manusia itu cenderung suka rasa yang manis daripada yang pahit. Suka yang terang daripada yang gelap. Artinya karena kita berpijaknya dalam hal dohir, ya terang itu lebih nyaman, kayak terlindungi, kelihatan semua. Walaupun pada dasarnya nggak ada terang kalau nggak ada gelap kan, keseimbangannya seperti itu. Mau dikatakan terang kayak apa, nggak ada gelap. Terang kan ada karena ada kata gelap juga. Udah kebalikannya seperti itu kan. Kemudian kalau saya itu, ini nggak mau ngomongin tadi juga ya, tapi pengalaman horor pertama kali saya rasakan itu ya masa-masa kecil. Semenjak saya ngerti, belum sekolah itu, kadang juga saya nggak ketemu akal loh sebelum akhirnya saya tahu jawabannya sama mbah saya yang laki-laki, terutama yang laki-laki gitu ya. Dia tahu saya ditinggal ibu sama bapak sejak 8 bulan. Mereka itu mencari kehidupan sendiri-sendiri. Kemudian saya dirawat sama mbah sama kakak saya. Mereka tahu ada kekurangan dalam diri saya, itu ya sebut saja kekurangan gitu ya. Saya selalu mengalami susah tidur, gangguan tidur, yang namanya ketindihan, direp-rep itu bosan mungkin diceritakan di horor, yaitu ya gitu ya. Nah, tidur mau siang mau malam pasti direp-rep, apalagi misalnya bertamu ke rumah orang. Makanya saya nggak suka banget kalau misalnya ada acara-acara hajatan. Dulu itu mbak saya itu bukan orang hebat, tapi kayak semacam dituakan di kampung. Banyak ngerti tata cara untuk hajatan bagaimana, cara ini tahu, yang perempuan juga dia banyak handle acara-acara tersebut. Kemudian kalau misalnya di tetangga, saat itu belum ada listrik lah, masih banyak belantara, biasanya nginep dia tuh harus nuani gitu loh. Nuani itu istilah sini apa? Jangkungi entah mbak aneh ya dia yang dituakan gitu. Jadi kan banyak kan nginep. Saya paling nggak senang di rumah sendiri aja direp-rep ketindihan itu nggak jam berapa aja, asal tidur seperti itu. Nanti untuk kalau saya udah lepas dari fase ketindihan, mau ketemu sama hantu macam apa, mau dibanting, mau diinjak, tidur keduanya baru anteng. Tapi kalau kadang juga di rumah nggak selalu direp-rep yang ekstrim, tapi kalau di rumah orang pasti. Dan itu juga bisa dirasakan ketika suasana itu, dalam rasanya saya itu rumah ini kayak beda gitu loh. Atis, hawanya itu dingin, rumah itu dingin nggak anget. Terus sintru kayak gitu pasti. Saya nggak pengen nginep di situ, tapi kan karena situasi memaksa. Nanti kalau ditemukan saya bangun begini, itu banyak orang kalau lagi nginep di tempat tetangga atau saudara begitu. Dan setelah itu saya minta pulang, baru mbah ngalah pulang. Nanti di rumah baru ini ya. Cuman tadi dari depan sudah ngerti saya itu begitu, tapi kok malam-malam jam 12, jam 1 pasti dibangunin buat nemenin mbah yang laki-laki, mbah yang cowok itu buat ke sawah. Mbah Nyoni nyari air buat ke sawah itu kan kadang-kadang harus dibobol, harus dibuka begitu kan malam-malam, karena nanti sedianya pagi udah bisa digunakan buat nyiram atau buat garap lahan yang seperti apalah. Itu pasti dibangunin di jam 12, di jam 1. Kalau nggak buat ke sawah, ya dia memang ranger kampung. Gampangannya itu harus gelandung, bahasanya itu keliling dari satu desa itu ada berapa dusun, itu keliling, itu kan capek dan jauh dan gelap semuanya. Kadang-kadang saya nggak habis pikir, kenapa nggak masanya, kenapa nggak sendirian gitu loh, buat apa, niatnya apa itu. Cuman kan pertanyaan-pertanyaan itu pas saya udah gedean gitu ya, udah SMP, udah SMA, terus pas mbah nggak ada, masih ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi ketemu apa yang dilihat, dibayangkan kecil gitu, yang namanya gelap itu menakutkan. Padahal nggak ada listrik, tapi kalau ada patromak mending, kalau ada lampu tempel mending, saya bisa melihat kiri kanan. Di ranah yang gelap sana itu tetap menakutkan. Kadang saya pipis minta dianterin begitu ya, tapi gitu.
diajak keluar malam-malam, cenderung di luar itu gelap semua, kecuali ya nggak ada listrik ya, jalanannya mesti gelap. Apalagi kiri kanan jalan itu kebun, jadi kita lihat itu kayak semacam layar hitam semuanya. Kalau orang-orang yang nggak suka gelap katanya sesek, Iya, nyesek. nafasnya sesek, kayak dia itu pengap gitu loh. Nah, saya harus dihadapin kayak gitu sehari-hari, seperti mungkin teman-teman yang satu usia atau di atas kita juga mungkin merasakan itu ya. Mungkin banyak Mas Ajung itu lebih ngerti kenapa Mas Ayung diajak keluar. Besoknya mau ngebawain horor gitu ya. Mungkin enggak, kadang kan orang tua kan lebih tahu ini karakternya anak seperti ini kemungkinan biar gitu. lebih terbiasa karena emang iya mungkin seperti itu. Bang, ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kalau anak sekarang ya, saya ngelihat teman-teman atau siapa aja anak kecil, misalnya mau diajak jalan ke pantai, kadang-kadang cuma mau beli apa aja itu harus dipakein jaket, dipakein jumper biar nggak masuk angin. Dulu mana ada saya kenal yang namanya jaket, jumper nggak ada. Kaos aja itu pasti bolong-bolong dari sebelah sini ini, yang dekat sama mulut, asin, digigit lumayan. anak. Iya, digigit. Saya kaos nggak ada yang benar, kecuali yang baru lebaran itu masih beres. Tapi kalau selama pasti di sini tuh krewek karena saya gigitin. Jajan itu dulu nggak umum, jajan itu kecuali yang buah-buahan atau menderita wis. Tapi bukan kata-kata menderita dalam arti yang jelek sih, nggak ada dulu. Tapi bahagia. Iya, kalau mau beli ya ada, tapi memang nggak mau beli, warung juga jauh. Jajannya jajan kalau misalnya jajan di rumah, kalau ada hajatan, ada kendurian begitu ya. Kalau yang lain ya banyakan buah-buahan yang di sawah, terong segala macam. Selebihnya kalau misalnya lagi main kelereng apa yang gigitnya ini asin-asin, udah kebiasaan begitu. Di pas malam hari begitu diajakin Mbah, pertama yang saya temuin dulu itu adalah sosok anjing dulu. Sosok anjing yang berubah-ubah, nanti bisa jadi orang, jadi anjing lagi begitu. Terus banyak lagi kayak semacam pohon bambu yang tahu-tahu jatuh, ada yang manggil-manggil, ada sosok bentuk. Ketika saya ngeliat di belakang Mbah, terus kayak perempuan tua atau apa ya, dia kayak mendistrek kita gitu kan, teman dilindungi begitu. Nah, dulu yang seperti itu pun melihat sosok ini, sosok itu memang serem banget. Tapi saya pikir dia tuh kayak yang udah kayak semacam menunjukkan eksistensi tok loh. Dan kebenaran saya pas ngelihat Mbak apalagi begitu ya, kayak dia tuh menunjukkan bahwa saya yang bawa rekso di sini, saya itu yang nungguin kebun ini, pohon ini, sendongan ini, sawah ini, paling seperti itu. Tapi nggak ada yang benar-benar memang mereka niatnya mau menyalahkan kita. Beda sama udah gede itu nyerang, bangsanya itu banyak yang seperti itu. Kadang kan lalai pada saat capek, lelah, tuhir itu bisa lalai gitu kan ya. Kayak kejadian yang sudah pernah saya ceritain sama Mas B, ketika ada yang nggak terima saya cerita di horor, pas lagi lemah, pas lagi capek, jam 12 beduk saya naik di genteng, dihajar di atas, jatuh. Itu kan sampai berapa ya, hampir sebulan ya, itu kan hampir mau sebulan lebih ini sakitnya belum sembuh begitu kan. Nah itu loh, dan ada sosok yang banyak ternyata. Kalau dulu saya paling paham kalau misalnya hantu-hantu yang ini Bang, kayak munculan pocong aja udah serem banget ya. Apalagi dia itu munculnya kalau ngegedebuk pisang, kadang di sendongan musola deketnya itu yang dung itu sendongan. Kan mirip-mirip dulu begitu ya. Terus sosok kunti kalau ada orang yang lahiran, saya pikir kalau hantu itu ya itu pocong, genderuwo segala macam itu. Ternyata pas setelah paham, oh kayak manusia ternyata. Mereka itu punya strata-strata, dan dari kayak hantu pocong pun punya raja ke atas, tuyul pun begitu, dan ada kerajaan utamanya di mana. Kemudian yang di luar mereka itu banyak banget ternyata yang kita nggak habis pikir. Kalau mungkin di luar itu ada Yunani, ada
mana tuh ya yang luar Gypsy itu ya sesuai sama sana model-modelnya. Modelnya kayak gitu. Iya. Kalau tempat Pokoknya yang ditakuti sama masyarakat itu ya bentuknya seperti itu. yang seperti itu. Di sini mungkin awalnya saya, ini udah takut yang seperti itu ya. Membiasakan diri karena memang mereka itu ada berbarengan sama tadi pengetahuan, pemahamannya, terus iman kita seperti apa. Akhirnya menganggap biasa. Ternyata setelah menyelami lebih dalam karena memang bukan aku belajar ya, terlibatnya sama orang-orang begitu yang paham-paham. Akhirnya ternyata bentuknya itu macam-macam banget, dan mereka itu kerajaannya sendiri-sendiri, ada kerajaan bawahan, kerajaan atasnya lagi, terus yang megang gunung ini, megang gunung, luar biasa banget. Berarti gini, itu sebuah apa ya namanya Mas Ayu, anugerah mungkin ya Mas Ayu, bisa melihat dan merasakan yang kalau itu. menyingkapinya dengan ada dasar pemahaman, pengetahuan, kita itu bisa bisa memilih, terus lebih menuju ya Allah, iya ya ternyata bukan kita, lebih bijak, itu iya anugerah. Larinya pasti ke Gusti Allah sih. Iya, karena kan gini, karena kan nggak semua orang nih kayak Mas Ayung nih, mama dari kecil istilahnya indigo ya kayak gitu ya. Istilah gitu gak? Saya sama kayak jenengan, kebenaran aja lihat. Iya, makanya dari kecil. Kalau aku sih ya tidur aman-aman saja kan kayak gitu. Kalau Mas Ayu kan sering merasakan itu dari kecil sampai gede kan, bisa sampai sekarang setua ini. Sampai sekarang kan istilahnya bahkan bisa melihat lah, bukan cuma merasakan gitu kan. Itu kan namanya. Iya, kalau sekarang nggak semua orang bisa seperti itu. Dikatakan melihat juga enggak, cuman rasa ketika memang diperlukan, ketika memang harus, ya rasa itu ada. Tapi untuk misalnya kayak indigo ngelihat semuanya itu, saya malah pusing mungkin kayak gitu. Dan teman-teman ternyata yang mereka itu bawaan dari lahir, entah indigo, entah dia itu penglihatan batin, setelah mereka itu menyelami, terus belajar, mengkaji, ada tahapan di mana mereka itu melihatnya bukan lewat mata batin lagi, tapi melalui rasa. Jadi yang nggak pengen mereka lihat enggak, yang bahaya aja, yang kelihatan seperti itu. Dan saya juga kalau misalnya ini bukan tentang ranah saya, nggak bakalan. Enggak, ini satu pertanyaan nih yang terjadi sekitar ini tren nih yang kita ceritakan yang kemarin itu kan, masalah ini lagi ramai pilkada nih, pilkades. Iya. Pas tadi saya lewat itu kan ada masih udah mulai kampanye nih tahap pertama. Nah gini, itu kan nggak lepas dari hal-hal gaib ya Mas Ayung. Itu umumnya seperti itu ya. Dan ini yang sering orang tanya, bahkan ada cerita-cerita sekitar kita itu, istilahnya apa itu, sosok astral tersebut bisa disuruh-suruh gitu ya, apa karena memang manusianya itu di atas mereka atau betul seperti ya. Jadi tadi ya, kalau sepengetahuan saya makhluk seperti itu kan memang ada. Kalau kita Muslim di Anas juga kan ada setan dalam bentuk jin dan manusia. Jin yang Muslim ya Muslim, manusia yang Muslim, yang jahat ya setan semua dua-duanya. Makanya sulit juga ngadepin orang yang aslinya setan tapi wujudnya manusia kan begitu, malah repot, banyak akalnya, banyak liciknya begitu ya. Untuk yang jelek punya tugas misi tersendiri untuk menyesatkan kita dalam bentuk apapun, dengan imbal balik nanti dapat jabatan yang prestisius, dapat apa seperti itu, seperti manusia. Berarti intinya itu yang disuruh-suruh itu termasuk makhluk-makhluk yang jelek itu maksudnya, apa gimana? Iya yang seperti itu. Mana ada kalau kita memang sama Muslim terus mencelakai, nggak bakalan mau. Yang pengalaman saya itu pernah saya temui, bahkan begitu ya, itu ada jin yang memang bukan karakter mereka, itu ngasih tahu kamu bakalan ada serangan jam segini begitu. Dan juga pernah ada yang sama teman-teman, memang dia pernah kelas sama kita terus kalah begitu ya, sebagai bentuk nggak enaknya dia atau apa ya, itu ngasih tahu hati-hati bung begitu, nanti ada yang dari gunung ini begini, kayak gitu ada.
ada seperti itu. Jadi kalau misalnya tujuannya menyesatkan apa segala macam, memberi ketakutan, itu masih yang level paling rendah. Tapi yang lain-lain udah santet kiriman dalam tujuan untuk tadi jabatan-jabatan tertentu, mendapatkan pasangan yang Itu termasuk diidamkan. iming-iming itu ya. Iya, itu banyak yang bukan cuma minta sama spiritual atau paranormal, cuman ada yang memang udah jadi satu, apa tekan-tekan kontrak seperti itu yang memang bahaya. Dan level-level yang kayak gitu biasanya bukan cuman sosok kayak yang biasa kita ngobrolin pocong pun enggak, tapi udah banyak banget ke atas. Bentuknya juga aneh-aneh. Dan sosok jin ya yang seperti itu, makhluk-makhluk gaib yang seperti itu per karakter. Artinya yang biasa di gunung itu ya lebih ke wajah, penampilannya lebih ke kayak hewan-hewan yang ada di sana. Kayak gitu, kepalanya babi, wajahnya monyet, bentuknya seperti itu. Kalau yang di air yang banyak kan sosok ular. Kayak gitu, Bang. Ada Istilahnya berarti itu kayak apa? Sambatan gitu ya. Iya, dia mengadopsi sebuah bentuknya seperti itu, bentuk perwujudan. Enggak, kita pengen itu apa? Mempekerjakan mereka lah melalui Iya, mbah-mbah itu ya. betul. Itu Kadang yang sambatan itu istilahnya. kalau misalnya yang mempekerjakan dalam arti ada imbal, tentu ada imbal balik, wong kita kerja aja ada gajiannya, gampangannya seperti itu ya. Itu masih kalau misalnya kitanya tahu pakainya itu, terus oke, deal misalnya dari mbah tertentu, apalagi kita bisa sendiri melihat terus ketemu sama sosok begitu, saya dibantu buat ngancurin ini, buat dagangan saya hebat, itu masih mending kita tahu. Yang paling miris kan kita itu nggak tahu, ternyata disesatkan. disesatkan. Kita punya tujuan supaya warungnya rame, supaya saya dapat perhatian dari bos, supaya saya dieman sama mertua. Datangnya ke orang yang sama sekali nggak ada penampakan dia itu pakai, nggak ada. Sekarang itu jarang pakai gelang bahor yang serem-serem, itu jarang. Parlente bentuknya kayak orang-orang pendidikan biasa. Itu bentuknya kayak orang biasa yang walaupun dari aliran tertentu ya yang bisa melakukan itu tahu-tahu oh insya Allah atau nanti saya bantu dengan mahar tertentu atau apa, tahu-tahu dikaitkan dengan sosok yang kuat sekali, dan itu bentuknya udah ikatan. Seumur hidupnya dia udah kebawa sama mereka tanpa dia ketahui, tanpa sadar bersekutu gitu. Iya, dan deteksinya itu ketahuan ketika biasanya yang sudah dapat kasus itu ketika mereka itu mau meninggal atau dalam kondisi sakit parah, terus misalnya datang sama teman-teman gitu kan ya, kami di teman-teman di Asluhur juga kan datang, tahu-taunya sama-sama ngelihat oh ada kaitan sama penggede mana, penguasa. Dia nggak tahu, tapi keinginan itulah yang namanya tipu daya. Dan daripada ketipu, mendingan jangan mendekati itu. Ya, kita pengen bukan mengajarin, bukan, kita hanya sharing-sharing lah, berbagi pendapat. Kalau misalnya kita pengen disayang sama bos, ya bekerja dengan baik. Penjilat juga nggak baik kan, tapi bekerja dengan sungguh-sungguh, kemampuannya dioptimalkan, otomatis kita juga akan dapat perhatian daripada yang kerjanya awagan, ngaco. Pasti kan begitu, lebih disayang. Pengen warung laris, ya makanannya diperbaiki, penyajiannya segala macam, yang seperti itu aja. Nanti Allah akan membantu dengan caranya. Kadang gini itu sih Mas Ayong, kadang kan kita mau sesuatu nih, kita lurus saja ya, dan kompetitornya itu yang bermain seperti itu, akhirnya kan biasa ada pembisik itu. Ini kan yang dinamakan alih-alih syariatnya ya kudu kayak gue, syariatnya juga harus pakai kayak gitu, yang lain juga pakai. Ada yang pakai ala kita untuk seperti itu, ada aturannya, kaidahnya, tapi enggak semata-mata dalam bentuk jadi begitu. Kita yang jalanin sendiri, Bang. Kalau kita mau gali, nanya sama yang benar, seperti kita punya masalah terus curhat sama orang yang salah, ya disesatkan. Curhat sama orang yang lempeng, yang benar, nanti bijaksananya begini. Saya pengen dagangnya supaya kok kayak gini-gini aja ya, apalagi sering ditembakin. Ketemunya sama yang lempeng, kamu coba minta sholat tahajud, zikirnya ditambahin. Kalau enggak zikir itu tapi yang dari hati, jangan bertujuan supaya begini, tapi dimurnikan. Baru setelah itu doanya yang benar.
ya kan? Oh pikir zikir apa tapi biar saya tukang nulis, ya sah-sah aja, tapi kan tujuannya buat itu. Beda begitu. Kadang-kadang orang alih-alih syariat itu juga itu yang namanya syirik kafi, ketemunya begitu. Ini obrolan-obrolan kayak gini sangat sensitif, tapi saya mohon untuk teman-teman yang memang masuk nonton di Ngobor atau channel yang lain yang horor, berarti mereka siap untuk mendengarkan cerita horor itu cenderung adalah singgungan kita atau pertemuan atau pengalaman kita dengan hal gaib. Siap ke situ. Dan hal itu memang ada, mau bentuknya kayak apa dan apa yang haknya manusia. Kalau misalnya kita nggak bisa ngeliatin, iya, tapi kalau Allah menghendaki apa yang nggak bisa, kan seperti itu. Kalau teman-teman gak itu nggak mungkin manusia begitu, berarti jenengan nggak usah nonton. Iya kan? Karena di film horor, orang yang nggak suka horor, nggak percaya horor, ngapain nonton horor? Adanya berarti marah nantinya, bentrok begitu sama diri kita. Tapi teman-teman yang komentar-komentar sering itu ada beberapa ya, sering komentar-komentar dan dia mengalami sendiri, memang itu ada. Apakah mereka larinya jadi musyrik? Jadi mereka itu jelek, malah lebih iya, ini gaib, Allah Maha gaib. Ternyata gitu. Iya, ini gaib yang seperti itu sedemikian. Berarti yang menciptakan mereka kayak apa? Yang menciptakan kita malah lebih madep, lebih hati-hati. Kita melakukan begini menurut kita benar, tapi sisi yang lain kurang bijak. Contohnya misalnya mau gali apa, main hajar aja deg timbang penting bismillah, tapi itu dulu kan buat apa? Kayak gitu loh. Wong ada tempat tinggalnya. Kalau misalnya itu makam leluhur kita sendiri, apa pantas kan begitu? Kan harus ada adab sama tanah, sama ini, sama lingkungan begitu. Jadi, kembali ke itu Mas Ayung. iya. Masalah yang umpama yang ini buat usaha dan lain-lain itu ya. Masih ada ya waktunya ya. Lumayan. Nah, kadang gini Mas Ayung, kalau yang sering alami ya sama teman-teman yang punya usaha seperti itu, dan memang katanya dan mengaku sendiri seperti itu, dan mereka cenderung pengen instan Mas Ayung, nggak pengen sebenarnya Mas Ayung kan kalau pengen sukses ya harus seperti ini, melakukan sendiri, umpama ritual itu sendiri dan langsung ke ini kan. Betul. Tapi itu kan pengennya instan, akhirnya nyuruh orang orang yang ngerjain, kita yang penting ada uang, kita bayar mereka gitu. Pakai penalaran begini aja kalau saya, sesuatu yang instan mungkin apa yang kita inginkan mudah kita raih dengan cara singkat. Tapi yang mie instan aja kalau dimakan cepat habis, bikinnya cepat, ya kan? Ya begitulah, habisnya juga cepat. Adanya mereka tersesat tanpa mereka sadari, begitu. Kayak kita di Ngobor, ketika bikin channel baru, dulu namanya Yang Biru ya channel ini, kemudian di Ngobor, yang nonton siapa? Ya kan pelan-pelan. Pelan-pelan lama-lama jadi punya subscriber, orang suka sama cerita kita, nyaman, ya mungkin ditungguin begitu loh Bang. Akhirnya kita membawakan cerita nyaman, orang-orang juga melihat kita juga nyaman, ya itu langgeng, nggak kayak channel horor yang nembak subscriber, nembak ini, kan bisa begitu. Kayak contohnya sesuatu yang viral, misalnya saya nggak mau nyebutkan, dengan gila-gilaan viral, langsung diundang ke TV. Sementara setelah itu mereka nggak bisa menghasilkan karya, ya tenggelam lebih dalam lagi. Udah terlanjur ada artis, habis itu kerek, stres mau ngapain. Yang bagus kan yang berkesinambungan, terus diterima. Mereka itu cenderung terkenal tapi nggak terkenang gitu. Seperti itu ya? Iya. Kalau kita pelan-pelan dikenal, warung itu bahkan misalnya caranya benar pun toko rame banget, padahal yang lama aja belum, orang akan ngomong pasti pakai ini, pasti pakai itu. Tapi kalau memang lama tapi pelan-pelan, ya iyalah dia rame udah puluhan tahun kok, kan kayak seperti itu logikanya. Kembali lagi tadi ya, sesuatu yang menyeramkan, dan tadi tamanya jadi kebolak-balik kemana-mana, tapi ini obrolan ya. Buat saya ternyata pas gede-gede gitu, yang dulu saya paling serem itu sosok yang ini, salingnya panjang-panjang, rambutnya panjang, kukunya nggak bisa kepotong, yang begini ya. Itu jenisnya apa namanya? Saya jenis jenglot atau petara karang. Dulu itu saya serem banget melihat itu.
yang wujud dohirnya aja udah serem banget. Ternyata di atas itu masih banyak sekali. Itu yang dipertontonkan di TV-TV itu yang Iya. bentuk kayak patung kecil itu. Ya seperti itu. Memang mengecil, nggak diterima. Nggak, ya tubuhnya mengecil. Tapi kan ada yang palsu, ada yang asli. Ya dia penganut ilmu tertentu nanti seperti itu banyak banget jumlahnya. Tapi nggak semuanya itu sampai bisa difungsikan. Yang bebas itu banyak. Dan itu ternyata di atas mereka tuh banyak banget. Masih banyak banget. Sampai ujung-ujungnya ya bapaknya mereka iblis. Begitu loh. Jadi ya itu. Jadi adanya ngobrol-ngobrol begini sekalian Bang, sekalian kita itu berbagi cerita horor, terus teman-teman ada pengalaman apa buat saling menguatkan. Oh iya ya, orang juga macam-macam. Ada yang pengalamannya pernah jadi pemain bola terus gagal karena patah kaki, ada yang dijegal di pekerjaan, ada juga yang pengalamannya horor untuk saling menguatkan. Oh iya ternyata ada hal yang semacam itu di luar kita. Jadi sama-sama belajar saling menguatkan, tujuannya ya biar hidupnya lempeng, biar bener. Kalau kita biar ngagung-ngagungin horor serem banget kayak gitu, sekalian aja berangkat kerja pakai kostum kuntilanak atau apa kan begitu. Jadi kalau saya memandangnya begitu. Orang berproses dari kecil nggak ngerti apa-apa, pernah pengalaman sama Bang lihat ini, ya serem banget. Makin lama bukan serem, bahkan sampai sosok yang gede banget sekalipun di atasnya tadi sosok itu adanya, ini tujuannya mau ngapain, ada apa mertamu dalam arti dia tuh mau ngasih sinyal mau ada sesuatu, tetap aja tamu. Kalau nyerang baru kenapa lu nyerang gitu loh, begitu. Dan ujung-ujungnya dia ada sekuat itu gitu loh. Manusia lebih kuat yang dekat sama pertolongannya langsung sama Gusti Allah begitu. Jadi kita lebih dekat, bukannya mengagung-agungkan ini harus gambar ditempelin di kaos ya. Terus serem banget, enggak. Ya tadi Pilkades sangat menggunakan kayak gitu banyak banget. Jadi nanti kalau kepanjangan jadi ngalor ngidul kemana-mana. Yang pasti tadi ada yang kerasa yang ngomong kita mau nonton channel seperti ini silakan. Nyangkapannya ya karena ini pengalaman orang-orang, kami di Ngobrol membahasakan, menceritakan apa yang dialami, tapi bukan mengagung-agungkan sosok-sosok itu, enggak, agar kita dekat sama yang punya hidup agar terhindar dari tipu dayanya mereka begitu. Dan intinya sesuatu yang gaib itu ada gitu. Dan ada yang bisa melihat. Kalau mau kayak apa para wali syekh itu dari dialog-dialognya yang diperankan sama tokoh pewayangan, yang diomongin di buku, yang ditulis di makalah dan segalanya itu mereka juga melihat. Tapi yang dikehendaki sama pangeran, sama Gusti Allah Ta'ala. Gak mungkin manusia kayak gini-gini. Ya terserah, itu pendapat situ, pendapat kami ya beda lagi. Karena tapi pemikirannya kan mungkin ada sih orang yang berpikir cenderung ke logika gitu kan. Betul, makanya kan ada bab syariat, hakikat, ma'rifat. Ini dicampur begini. Tadi aslinya satu, dibagi-bagi karena memang kemampuannya, pengetahuannya itu kan beda-beda. Agar nggak nabrak, kan begitu. Itu ya sederhananya begitulah. Kita ngomong SD sama orang SD. Kalau SD ngomongin sama profesor, ilmunya profesor diomongin ke orang SD, ya banyak loken, masa sih orang ding, seperti itu. Akhirnya jadi berantem, bulas nggak jelas ya gitu loh. Ya sederhananya seperti itulah. Tapi itu juga kita hormati. Insya Allah nanti juga berproses dengan pengalaman, nanti juga paham. Ya kan seperti itu. Ya namanya ngobrol ya kayak gini, namanya juga ngobrol ya, bukan cuma cerita, cuma ngobrol. Kita yang nggak tahu jadi tahu gitu kan, seperti itu. Bukan cuma ini bukan cuma kita menceritakan sesuatu yang contoh sedikit lagi. Saya ada pernah beberapa ya tetangga, terus tetangganya teman, penyakitnya udah sulit banget, perutnya buncit segala macam. Wow, kari mati netok bahasanya. Dibawa ke rumah sakit setempat, nggak bisa, ini harus rujuk Margono terus ke Semarang. Di sana dokter loh, ini orang kaum terdidik, dia aja ngomong setelah deteksi tek, Pak mendingan dibawa pulang aja, cari pengobatan alternatif. Bahkan mereka juga matanya melihat ini bukan penyakit medis,
walaupun katanya medis. Itu yang ngomong seorang dokter ya, Itu ilmuwan ya otomatis ya. gampangannya ada hal yang semacam itu. Ini bukan menggurui atau apa, seperti pendapat ya kita hormatin semuanya gitu kan, kecuali untuk diri kita ya misalnya yang baik ya tetap aja kita ambil, yang jelek buat ada yang semacam itu aja Ya. Ya bukan cuma sekedar apa ya bercerita, sekaligus di sini ada apa kisi-kisi cuma apa buat pengetahuan kita dan hiburan juga pastinya ya Mas Ayung ya. Betul. Dan itu saja Mas Ayung. Ya. Nggak terasa lah kalau ngobrol kita nggak apa ada 30 menit lebih. Ya itu saja obrolan kita kali ini. Ya berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman, semoga bermanfaat dan semoga selalu menghibur kita semua. Ya itu semua pendapat ya Bang ya. Ya, yang apa kalau ada pendapat kita ya monggo lah silakan nggak apa-apa. Ya itu saja, sampai jumpa di ngobrol berikutnya. Mungkin masih sama saya atau sama Mas Riam Biru. Itu saja dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.